Kalau oligarki sendiri apa sih maknanya? Oligarki itu pemerintahan dengan sedikit orang ya. Biasanya berdasarkan keluarga gitu. Apa memiliki konotasi jelek apa buruk apa baik gitu maksudnya? Netral saja, oligarki itu sebuah sistem pemerintahan saja gitu. Tapi ketika itu dilabelkan pada pemerintahan Republik Indonesia yang dikatakan oligarki, itu jadi tuduhan negatif lah, jelas, karena sudah jelas pemerintahan RI bukan merupakan pemerintahan oligarki. Akan sangat berdebat panjang ya kalau misalnya ini disematkan gitu ya. Bukan karena tafsirnya jadi begitu Tafsirnya iya, bahwa proyek oligarki ini kan proyek ibu kota negara ini proyek pemerintah ya. Proyek dalam pengertian ini adalah pekerjaan pemerintah, dan itu kewenangan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara. Lalu dikatakanlah orang yang memindahkan ibu kota negara ini sebagai oligarki gitu ya, oligarki. Silakan saja lah baca di kamus apa makna oligarki itu. Sebenarnya suatu sistem ya seperti halnya demokrasi itu netral kok. Tapi ketika disematkan pada kelompok yang pada faktanya bukan oligarki, karena ada ciri-ciri tersendiri yang mulia ketika ini demokrasi, ini oligarki gitu. Silakan. Saudara ahli ya. Baik. Tadi saudara sempat menyampaikan contoh yang besok libur itu tadi ya. Nah, cuman ketika penyampaian saudara ahli tadi juga menyampaikan mengenai ada kewenangan siapa orang yang mengemukakan. Nah, pertanyaan saya, pemberitahuan itu akan terkait dengan keterangan dengan kewenangan orang yang menyampaikannya. Karena ketika orang tersebut tidak berwenang, maka apa yang disampaikannya itu menjadi invalid ya. Invalid atau infelicitus, menjadi tidak valid. Ya. Kemudian yang saya tanyakan yang pertama ya, terhadap contoh tersebut. Tadi kan ada orang yang tidak berwenang. Dia bukan siapa-siapa di sini, tapi dia menyampaikan besok libur. Kemudian terjadilah keonaran ya, kegaduhan atas penyampaian itu. Padahal dia tidak berwenang kan gitu. Maka terhadap orang itu apakah juga ditunjuk sebagai penyebab keonaran yang ditimbulkan meskipun dia tidak berwenang? Ya jelas, kalau dikaitkan dengan logika terjadinya sebuah keonaran, cuma secara kebahasaan saya tidak akan bisa mengukur ya Bu ya. Bagaimana terjadinya keonaran di sini misalnya akibat pernyataan saya itu. Karena tentu saja perlu ada bukti, ada evidence ya terjadinya sebuah keresahan yang harus dibuktikan oleh seorang yang berkompeten untuk menunjukkan adanya keresahan itu. Ya, intinya itu kan sebagai sebuah contoh yang diberikan aja kan. Intinya mungkin kalau contoh itu diperdalam ya ketika disebutkan besok libur, kemudian para pegawai bertanya-tanya sehingga bertanya-tanyanya akan mengganggu pekerjaan yang sedang dilakukan. Kira-kiranya seperti itu kan. Ya. Nah, apakah seperti itu keonaran? Kegelisahan yang secara kebahasan itu sudah menunjukkan adanya kegelisahan ya. Terganggu. Nah, meskipun yang menyampaikan itu bukan yang berwenang. Iya. Siapa orang yang... Nah, oke, sekarang pertanyaan saya lanjutkan yang kedua. Apabila ya kan, yang menyampaikan katakanlah orang yang berwenang, orang yang ada di kantor ini, pejabat yang ada di kantor ini misalnya. Tapi ketika besok libur betulan, ya kan, ternyata besok tidak libur besoknya, sehingga terjadilah keonaran juga. Artinya informasi itu ternyata tidak valid meskipun disampaikan oleh orang yang berwenang. Muncul juga kegelisahan ya, seperti yang saudara ahli ini kan. Artinya itu misinformasi. Ya artinya bahwa akibat misinformasi itu terjadi. Mungkin terjadi akibat adanya misinformasi.
Kalau tadi kan yang pertama akibat adanya kewenangan orang yang menyampaikan, yang kedua itu karena adanya misinformasi ini. Ada keributan ya, tetap saja bahwa kesalahan berita itu menjadi trigger, menjadi pemicu adanya suatu kondisi yang dinamakan keonaran. Oke. Artinya kewenangan atau tidak berwenang atau tidak orang yang menyampaikan itu hanya berimplikasi pada bagaimana pemaknaan terhadap apa yang disampaikan itu ya. Siap. Hanya untuk menunjukkan secara spesifik apa itu bedanya berita dengan pemberitahuan. Ya. Jadi berita itu akan terkait dengan berita dan pemberitaan itu harus dilihat dari satu siapa yang membuat. Berita itu akan terkait dengan profesi yang menulisnya yang mulia. Kedua, harus didudukan sebagai produk jurnalistik. Ketika terjadi kesalahan dalam sebuah berita yang mulia, itu maka ada mekanisme yang diatur ya, Mas. Dibuat hak jawab. Tapi kesalahan dalam pemberitahuan itu tidak ada mekanisme hak jawab, itu tidak ada ya, Mas. Saya lanjutkan ya. Saudara ini tadi barusan juga ngomong mengenai berita. Yang saya tanyakan, tadi kalau berita itu kan menurut saudara ya, saya mohon maaf ahli karena ahli kan bukan ahli pers di sini kan. Jadi tolong jangan melebar ke arah sana. Siap. Cuman yang saya tanyakan mengenai yang pemberitahuannya. Siap. Yang pemberitahuan. Kalau pemberitahuan ini tadi kan kalau berita tadi saudara ahli mengaitkan dengan adanya pers. Kalau pemberitahuan apakah juga seperti itu? Pemberitahuan kan unsurnya kan berita, yang satunya lagi atau pemberitahuan Dan atau. iya, Jadi bisa kedua-duanya atau salah bisa kan salah satu. Nah, kalau pemberitahuan apakah juga sama seperti berita itu? Atau hanya kalau pemberitahuan itu sekedar informasi yang ya, disebarkan aja? ya, pemberitahuan itu informasi yang dikatakan oleh seorang ya, dengan tujuan dan motif tertentu. Oke. Kemudian tadi juga sempat disinggung adanya unsur ya di dalam Undang-Undang ITE itu menyebarkan ya, pada intinya menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Siap. Yang saya tanyakan tentang rasa kebencian ya. Rasa kebencian ini ketika adanya informasi yang disampaikan, ini ada satu contoh kasus ya. Informasi yang disampaikan, kemudian dari informasi ini menimbulkan rasa kebencian di kalangan ya, suku tertentu ya kan, antar golongan tertentu di daerah tertentu. Menimbulkan rasa kebenciannya ini terhadap siapa yang dimaksud di dalam klausul bahasa ini? Ya kan jelas di sana yang dapat menyebabkan ya, yang dapat menyebabkan ya, itu kata kuncinya yang dapat menyebabkan. Berarti di sini ada penyebab dan penyebab itu pasti subjek. Kalau begitu siapa subjek? Ya orang yang menyebabkan, itu orang yang menyebarkan informasi. Intinya atas perbuatan menyebarkan informasi terus kemudian timbul rasa benci, ya, begitu rasa aja. tidak senang. Ya. Itu yang dimaksud ya. Ya. Ini ada juga atau permusuhan individu. Kalau permusuhan individu ini apakah permusuhan itu hanya ditujukan mengerucut pada satu pihak tertentu atau individu? Iya, dalam pasal itu iya, individu dan atau masyarakat tertentu. Ketika ditunjukkan bedanya hanya pada satu orang pun itu sudah bisa menjadi masalah ya, Pak. Nah, pada individu dan atau masyarakat tertentu. Ya. oke. Tadi saudara ahli juga menyebutkan bahwa ada dalam berkaidah itu memberikan pemberitahuan atau berita atau informasi itu ya, kabar juga. Intinya dalam berbahasa itu ada satu batasan yang menimbulkan harm potensial. Ya, daya luka. Betul ya, harm potensial. Nah, yang ingin saya tanyakan apa yang secara spesifik apa yang dimaksud bahwa
dalam membicarakan sesuatu atau menyebarkan informasi ini batasannya jangan sampai menimbulkan harum potensial. Ya ini tadi bahwa berbahasa itu kan ada dogma dalam berbahasa, dalam bahasa Indonesia, sampaikanlah bahasa dengan baik dan benar ya mulia. Dengan baik itu apa artinya? Baik itu ya itu tadi tidak melukai. Ini artinya kemampuan kita memilih kata, kemampuan kita untuk menempatkan tema pembicaraan, gitu ya. Itu terkait dengan tafsir baik. Kalau benar itu benar secara struktur. Artinya apa? Apa yang kita katakan itu bisa dipahami dengan struktur gramatika bahasa Indonesia. Gitu. Artinya bahwa terjadinya ham potensial itu karena tadi ketidakmampuan dia memilih strategi dalam berbahasa, gitu ya, memilih diksi yang tidak tepat, gitu ya, atau cara menyampaikan informasi yang tidak tepat itu akan menunjukkan adanya daya luka ya. Banyak sekali orang yang gontok-gontokan, bunuh-bunuhan karena omongannya. Luka karena bahasa memang tidak ada bekasnya ya. Kali luka karena bahasa itu tidak bisa dilupakan ya. Ini yang menjadi pentingnya mengapa orang sering tersinggung karena tidak bisa dilupakan itu, selalu terkenang itu. Lalu ini kalau misalnya ini ada suatu perbuatan, dia mengungkap satu kebenaran. Contoh aja, contoh. Ada seorang guru yang kemudian muridnya ini nilainya jelek. Nilainya misalnya nilainya E misalnya. Kemudian guru ini menyebarkan informasi bahwa seorang murid itu memang benar kok nilainya E kok ini. Apakah ini kan tentunya dia menyampaikan kebenaran tapi menimbulkan harum potensial gitu. Apakah itu juga bagaimana itu dalam yang ini? Bahwa dalam berbahasa itu tidak hanya dilihat makna ya, tapi ada intentionnya, maksud yang ingin dicapai oleh seorang penutur, maksud yang ingin disampaikan. Makna itu tidak selalu sama dengan maksudnya. Apa yang kamu katakan tidak selalu sama dengan apa yang kamu maksudkan. Ya, dan apa yang kamu maksudkan bisa jadi tidak akan selalu bisa dimaknai dengan kata-kata yang kamu sampaikan. Jadi inilah uniknya bahasa ya. Karena apa yang dikatakan itu tidak selalu sama dengan apa yang dimaksudkan ya. Dan maksud itu tidak bisa menjadi monopoli orang yang menuturkan ya. Maksud itu harus dimaknai oleh mitra tutur, lawan bicara yang mendengar. Nah, saya lanjutkan. Dari penyampaian kebenaran itu atas nilai sang murid tadi, si murid tadi. Ya maksudnya, jadi ada maksud lain di sana. Jadi ketika udah tahu nilainya, ketika disampaikan ya di muka umum gitu ya, diumumkan gitu. Maksudnya mempermalukan ini yang tertangkap kan. Karena saluran komunikasinya tidak tepat ini. Makanya prinsip berbahasa itu akan tetap menentukan bagaimana adanya ham potensial, daya luka. Jadi tadi sangkut pautnya dengan menimbulkan rasa kebencian begitu. Ya, rasa itu tidak suka, jadi tidak suka karena saya akan memberikan sebuah perkara yang pernah saya tangani juga. Ini perkara Ibu Dr. Cipka Riptani ketika dia dikatakan sebagai anak PKI. Benar bahwa dia tidak bisa ditolak bahwa dia anak keturunan petinggi PKI yang tapi ketika itu diumbarkan, dia tetap saja merasa tersinggung. Lalu apa yang kamu maksudkan dengan saya anak PKI dan kamu katakan terus-menerus? Maksud kamu apa? Dan karena yang saya tangkap maksudmu itu adalah melukai hati saya. Dan ketika si penulis itu mengatakan, maksud saya hanya mengatakan, tidak maksud melukai. Tetap saja tidak bisa karena maksud itu hanya akan dipahami oleh mitra tutur, orang yang dirujuk dalam tuturan itu. Yang berhak menafsirkan ya orang yang diajak bicara ya. Penutur sudah ketika dia mengatakan paling dia menganulirnya gitu ya, dengan permohonan maaf, minta maaf itu menunjukkan adanya bahwa dia ada itikat baik bahwa tindak berbahasa dia melakukan itu keliru ya. Oke, mungkin saya langsung melanjutkan ke pokok permasalahan. Di dalam fakta-fakta
keterangan saksi yang ada di persidangan ini kemarin sudah kita periksa. Baik. Itu ada beberapa judul video. Judul video yang dituliskan di YouTube Bang Edi Channel. Ada salah satu mengatakan bahwa video diberi judul Indonesia dijarah rakyat dipaksa pasrah bersuara resiko penjara. Nah, ini dari sisi linguistik forensik yang saudara spesialisasikan ini, bagaimana pendapat saudara? Ya, bahwa dengan judul itu penutur atau saudara Edi Mulyadi itu melakukan tindak tutur asertif, Pak JPU. Asertif itu berpendapat. Dan ketika berpendapat, mau dia terikat dengan pendapat itu, harus bertanggung jawab dengan apa yang dia katakan. Terutama ketika terjadi kekeliruan, kesalahan. Ketika apa yang dikatakannya itu salah, maka dia harus menerima dampak hukumnya. Jadi dalam perspektif forensik itu yang mulia, berbahasa itu sama dengan bertindak ya. Jadi seseorang itu tidak hanya dipandang berbahasa, ketika berbahasa itu tidak hanya berbahasa saja yang mulia, tapi melakukan tindakan tertentu ya. Tindakan tertentu itu Ya. apa yang dimaksud? Ya akan banyak sekali. Apa gerak tubuh juga? Yang dimaksud itu gerak tubuh gitu, maksudnya apa tindakan tertentu? Bukan. Jadi ini akan terkait, saya akan jelaskan dengan teorinya John Searle Austin tentang speech act, tindak tutur. Jadi dalam teori tindak tutur itu, seseorang dalam berbahasa itu tidak hanya dimaknai sebagai sebuah kata-kata belaka, tapi ada tindakan. Contoh misalnya ya, tuturan yang mulia ketika saya buka persidangan ini, saya nyatakan persidangan ini terbuka untuk umum. Itu dikatakan sebagai tuturan deklaratif. Tuturan deklaratif itu tuturan yang mengubah suatu status atau keadaan tertentu. Ketika sudah yang mulia saya terbuka untuk umum, maka semua orang bisa melihat dengan ini. Di persidangan ini bisa dilihat oleh orang banyak ya. Tapi ketika yang mulia mengatakan, saya nyatakan tidak terbuka untuk umum, maka tidak akan mungkin persidangan ini bisa dilihat oleh siapapun. Jadi akan berubah suatu kondisi itu terkait dengan adanya suatu ukuran. Seperti ada orang tua yang menikahkan, saya nikahkan, setelah selesai berubah status orang itu, ini adanya perubahan tindakan setelah ini disebut dengan ukuran tindakan. Jadi selain berbicara, sebuah ukuran itu akan berdimensi tindakan, saying something, doing, mengatakan sesuatu sambil melakukan sesuatu. Secara implisit pasti ada tindakan. Seperti tadi, tolong diulangi itu judul videonya. Judul videonya ini salah satu ya. Yang pertama ini Indonesia dijarah rakyat dipaksa pasrah bersuara risiko penjara. Ya, Indonesia dia sedang berpendapat ya. Nah, jadi ada pendapat yang dia sampaikan. Kalau dari kata per kata ini bagaimana Pak? Indonesia dijarah rakyat dipaksa pasrah. Nah, ya, ini ada kata dijarahnya. Dijarah itu kan kata lain bersinonim dengan kata dirampok ya. Indonesia dijarah gitu. Dan kalau dalam tafsir wacana kritis ini, penutur tidak bertanggung jawab juga gitu, dengan informasi yang dia sampaikan, karena dia cenderung menyembunyikan subjek siapa yang menjarah gitu. Dia secara ideologis menutup gitu ya, siapa yang menjarah Indonesia. Jadi ini salah satu tipe berita yang sifatnya narasi provokatif gitu. Menghilangkan subjek pelaku itu ciri-ciri dalam paradigma kritis, itu ciri-ciri naskah-naskah provokatif itu begitu. Tidak menjelaskan siapa yang melakukan dan dikenai apa. Terus kemudian rakyat dipaksa pasrah bersuara risiko penjara. Rakyat dipaksa pasrah. Ini kan tidak menunjukkan siapa yang memaksa ya. Rakyat dipaksa pasrah, resiko bersuara risiko penjara. Itu kan penilaian dia kan.
penilaian si penutur ini ya. Iya, penilaian orang yang berbicara. Dan ini bisa diuji benar tidaknya kan. Kemudian ada judul yang kedua, yaitu tolak pindah ibu kota negara, proyek oligarki merampok uang rakyat. Tolak pindah ibu kota negara. Ya, tolak. Itu kalimat direktif kan, yang sifatnya memerintah, yang ajakan ya, mengarahkan orang lain untuk menolak ibu kota negara ya. Proyek oligarki merampok uang rakyat. Nah, proyek oligarki ini di sana ada label negatif. Proyek oligarki jelas bahwa yang memindahkan ibu kota negara itu pemerintah ya. Artinya dia menuduh pemerintahan RI ini sebagai pemerintahan oligarki. Betulkah? Nah, ini kan bisa diuji ya. Kalau oligarki sendiri apa sih maknanya? Oligarki itu pemerintahan dengan sedikit orang ya. Biasanya berdasarkan keluarga gitu. Apa memiliki konotasi jelek apa buruk apa baik gitu maksudnya? Netral saja, oligarki itu sebuah sistem pemerintahan saja gitu. Tapi ketika itu dilabelkan pada pemerintahan Republik Indonesia yang dikatakan oligarki, itu jadi tuduhan negatif lah, jelas, karena sudah jelas pemerintahan RI bukan merupakan pemerintahan oligarki. Akan sangat berdebat panjang ya kalau misalnya ini disematkan gitu ya. Bukan karena tafsirnya jadi begitu tafsirnya. Iya, bahwa proyek oligarki ini kan proyek ibu kota negara ini proyek pemerintah ya. Proyek dalam perwian ini adalah pekerjaan pemerintah, dan itu kewenangan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara. Lalu dikatakanlah orang yang memindahkan ibu kota negara ini sebagai oligarki gitu ya, oligarki. Silakan saja lah baca di kamus apa makna oligarki itu. Sebenarnya suatu sistem ya seperti halnya demokrasi, oligarki itu netral kok. Tapi ketika disematkan pada kelompok yang pada faktanya bukan oligarki, karena ada ciri-ciri tersendiri ya mulia, ketika ini demokrasi, ini oligarki gitu. Bahwa apa yang dia katakan itu harus tepat, harus sesuai gitu ya. Harus benar, harus dia bisa bertanggungjawabkan gitu. Ya, maksudnya berarti oligarki itu adalah satu bentuk sistem pemerintahan yang segelintir orang yang mengatur. Ditandai dengan memang ada ya itu ya. Tapi ada. Kalau itu terus kemudian disematkan kepada yang demokrasi, nah ini akan menjadi berbeda pemaknanya ya. Terus kemudian kata-katanya merampok uang rakyat. Nah, kata merampok ini kan diksi mengambil ya, merampok uang rakyat ya. Dan ini juga dalam analisis kritis dia menyembunyikan siapa pelaku yang merampok gitu ya. Si penutur itu. Iya, dan ini tipe-tipe teks-teks provokatif ini seperti ini ya. Teks-teks yang tidak menunjukkan tanggung jawabnya itu, tidak menunjukkan siapa melakukan apa dan dikenai apa. Terus kemudian ada video lagi yang diberi judul cuma bancaan oligarki, koalisi masyarakat Kaltim tolak pemindahan IKN. Nah ini gimana nih dari sisi linguistik forensik? Kan adanya relasi kausalitas sebab akibat ya, bahwa ketika didefinisikan hanya bancakan itu proyek segelintir orang ya, proyek bancakan itu, jadi bancakan itu ya hanya diperuntukkan untuk segelintir orang gitu ya. Maka itu jelas di sana ada, jadi menunjukkan hubungan yang sifatnya kausalitas, adanya protes untuk menolak ibu kota negara ya. Koalisi masyarakat Kaltim, koalisi masyarakat Kaltim tolak pemindahan IKN. Tolak pemindahan IKN. Ya. Itu alasan. Habis depannya ini yang disebabkan oleh penyebab. Apa penyebab yang memicu terjadinya menolak? Apa yang memicu koalisi masyarakat Kaltim melakukan penolakan pemindahan ibu kota negara? Itu pemicunya ternyata bancakan. Nah, ini juga kan
bisa dilihat satu dari sisi kebenaran informasi atau tidaknya dari kualitas informasi. Betulkah koalisi masyarakat Kaltim tadi? Betulkah koalisi masyarakat Kaltim itu melakukan penolakan pemindahan ibu kota negara? Gitu ya? Lalu yang kedua, betulkah proyek ibu kota negara itu proyek bancakan oligarki? Ini kan harus diukur derajat kebenaran informasi itu. Kalau di dalam judul ini memang tidak disebutkan IKN itu kan dimaksud IKN apa. Tapi dalam isi transkripnya berbicara mengenai pemindahan ibu kota. Ya. Berarti IKN itu ketika itu, walaupun IKN tidak disebutkan, ingat bahwa dalam berbahasa itu ada yang disebut dengan background knowledge, pengetahuan umumnya. Ketika disebutkan IKN, maka tidak lagi bisa ditafsirkan sebagai ibu kota negara. Ya, pasti akan didapatkan sebagai ibu kota karena semua sudah mengkonvensi IKN itu adalah singkatan dari ibu kota negara. Apalagi ini diperjelas di dalam teks bahwa di sana ada kontekstualisasi data, ternyata bagi IKN itu adalah apa yang maksudnya IKN itu adalah ibu kota negara. Jadi mau berbahasa itu sangat mudah, tidak bisa menghindari adanya konvensi yang mulia, kesepakatan orang banyak ya. Lanjut. Kemudian ada dalam transkrip ya, dalam video itu kan ada pembicaraan, ada omongan-omongan yang diucapkan oleh si pelaku ini. Saya bacakan transkripnya izin majelis. Di antaranya berbunyi bahwa pemerintah Soeharto dan Menteri Keuangan Bappenas dan Menteri Keuangan itu sudah menghitung aset-aset Indonesia di segitiga emas. Sudah diidentifikasi, diinventarisasi mana aja yang bisa dijual. Jadi itu gedung-gedung pemerintah di Jakarta, di Kuningan, Sudirman, Tamrin itu dijual untuk membiayai perpindahan ibu kota baru dan duitnya kurang. Lalu tadi ada yang nyebut tadi nanti pemerintah kita, kantor-kantor kementerian dan lembaga itu akan nyewa. Bisa memahami nggak ini? Ada sebuah tempat elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak, lalu nyewa bro. Ini dalam tadi saksi sudah tadi ahli sudah menyampaikan panjang lebar terkait dengan istilah-istilah yang ada di keilmuan linguistik forensik ya. Yang saya tanyakan sederhana, bagaimana menurut ahli ada kata-kata seperti ini? Baik. Yang pertama kan di sana ada tuduhan ya. Ada tuduhan bahwa gedung-gedung di segitiga emas itu sudah dijual untuk membiayai proyek pemindahan ibu kota negara. Tuduhan sudah menghitung, ini tulisan ini transkripnya siapa Mas? Iya, sudah menghitung. Ya. Ya. Mungkin kata siapa? Mungkin kata perkata saya bahwa pemerintah Soeharto ya, bahwa pemerintah Soeharto dan Menteri Keuangan Bappenas dan Menteri Keuangan itu sudah menghitung aset-aset Indonesia di segitiga emas, sudah diidentifikasi, diinventarisasi mana aja yang bisa dijual. Jadi itu gedung-gedung pemerintah di Jakarta, di Kuningan, Sudirman, Tamrin itu dijual untuk membiayai perpindahan ibu kota baru. Baik, ya artinya ada tuduhan terhadap pemerintahan Soeharto yang sudah mengidentifikasi mana saja gedung-gedung
ya yang akan membiayai ya. Artinya harus dibuktikan juga ya Bu ya. Apakah betul pernah dilakukan penghitungan gitu ya, dan memang itu akan dijual ya Bu ya. Ini harus diperhatikan benar ya, karena ini sangat faktual sekali. Tidak bisa dikaitkan dengan pendapat. Apakah tuduhan itu benar? Jika benar ya silakan mengadu data objektif ya. Kalau misalnya ini loh, saya dasar saya berbicara ini pernah dilakukan inventarisir, apa saja yang diinventarisir ini buktinya silakan. Maka ketika Anda bisa membuktikan bahwa sumber informasi saya ini sudah diinventarisir, maka Anda tidak lagi dikatakan menuduh, bahwa Anda hanya menyampaikan saja boasted. Tapi ketika Anda tidak bisa membuktikan tuduhan itu, maka ya apa yang Anda katakan tetap berstatus sebagai tuduhan. Lalu di sana yang menjadi ada jin buang anak. Ini yang disematkan kan? Bentar, satu-satu. Nah, saudara ahli, kita teruskan ya. Ini setelah kata-kata tadi kan sudah sampai identifikasi dan diinventarisasi mana aja yang bisa dijual, gitu. Kemudian jadi itu gedung-gedung pemerintah di Jakarta, Sudirman, di Jakarta, di Kuningan, Sudirman, Tamrin itu dijual untuk membiayai perpindahan ibu kota baru. Ini gimana? Nah, dia menyimpulkan sendiri ya, Bu. Jadi di sana itu penanda adanya conclusion ya, Bu, dalam bahasa Indonesia. Jadi gedung-gedung pemerintah di Jakarta, di Kuningan, Sudirman, di Tamrin itu dijual. Nah, yang mulia tidak ada penanda akan atau dapat yang mulia. Seolah-olah kan ketika dia mengatakan itu dijual, seolah itu sudah terjadi yang mulia. Sekarang kaitkan saja dengan faktanya. Apakah betul itu sudah terjadi dijual ya, Pak? Untuk membiayai perpindahan ibu kota baru. Karena kalaupun toh itu baru saja rencana yang mulia, misalnya katakanlah ya, andai saja itu baru rencana mau dijual, apa yang dikatakannya dia itu menjadi gugur yang mulia. Karena pada kenyataannya belum dijual kok baru mau. Beda baru mau dijual dengan dijual. Kalau dalam kata-kata di sana itu sudah ya ada pernyataan soal itu dijual ya untuk membiayai. Jelas itu sudah melakukan judgement yang mulia, sudah melakukan penilaian yang mulia. Judgement ya. Ada final judgement. Ya, saya lanjutkan. Dan duitnya kurang. Lalu tadi ada yang nyebut tadi nanti pemerintah kita, kantor-kantor kementerian dan lembaga itu akan nyewa. Ini gimana nih? Nah, ini kan sudah tendensi negatif lagi ya, bagi saya ya. Dan itu gitu ya, duitnya kurang katanya. Seolah-olah sudah dijual tapi uangnya kurang. Dan itu gitu ya, seolah-olah ada suatu kondisi baru yang dilakukan ya, Bu ya. Dan itu gitu ya. Dan itu kementerian dan itu kementerian dan lembaga. Pemerintah kita, kantor-kantor kementerian dan lembaga itu akan nyewa. Dan itu ya, pemerintah dan kementerian pusat akan ini. Berarti ada rencana ya, Bu ya, bahwa pemerintah atau kementerian pusat akan nyewa. Ya, akan itu berbeda dengan bisa ya, Bu ya. Kalau bisa itu dapat ya. Kalau akan itu sudah mau melakukan ya, sudah direncanakan. Sudah direncanakan. Kalau akan itu sudah ada perencanaan-perencanaan tertentu ya. Iya. Tinggal langsung eksekusi gitu aja. Beda dengan mau. Oke. Kayak pernyataan saya mau naik haji tahun ini beda dengan katakan saya akan naik haji tahun. Ketika akan itu sudah rencana ya, Bu ya. Ya. Kalau mau masih belum ada persiapan. Tapi kalau akan baru ingin saja. Ya, saya lanjutkan. Bisa memahami nggak ini? Ada sebuah tempat elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak, lalu nyewa, bro. Ini kan diilustrasikan. Bisa memahami nggak? Dia direktif yang mulia. Dia berusaha menggiring ya mitra tuturnya, orang yang
menonton videonya itu untuk berpikir sebuah ilustrasi, sebuah perbandingan. Ada tempat punya sendiri yang mulia. Baik yang mulia. Saya agak kedinginan yang mulia. Berapa? Siap. Ada di mobil saya. Mohon izin dong ya. AC. Kamu AC. Enggak, kalau yang 20 jam itu. Sentral. Kantor saya tidak ber-AC ya, karena Bandung Utara sudah dingin sekali. Baik, jadi ini ada ilustrasi ya. Ada ilustrasi ya. Dia seorang menggiring ya, untuk memahami narasi yang dia buat. Bisa memahami enggak gitu ya. Dia sudah menegaskan garis pemikirannya, bisa memahami enggak? Ada gedung-gedung yang dimiliki gitu ya di tengah kota gitu ya. Sebuah tempat elit punya sendiri. Ya, sebuah tempat elit punya sendiri gitu ya. Artinya kan sekarang itu merujuk sebuah tempat elit itu merujuk gedung-gedung pemerintahan yang ada di Sudirman, Kuningan. Dia katakan sebagai sebuah tempat elit punya sendiri gitu ya. Punya sendiri. Yang harganya mahal. Yang harganya mahal ya. Punya gedung sendiri lalu dijual. Punya sendiri lalu dijual gitu ya. Nah, ini dia menegaskan yang bahwa penjualan gedung itu sudah terjadi ya, boleh. Lalu dijual ya. Pindah ke tempat jin buang anak. Tentu saja dipahami bahwa ini kan akan dipindahkan ke ibu kota negara kita ya, ibu kota Nusantara kita ya. Bahwa dia mengilustrasikan bahwa jin buang anak di sana itu metafor kultural ya. Metafor kultural yang ketika disematkan pada kelompok masyarakat tertentu, tentu saja ini akan menimbulkan daya luka ya. Karena sebuah kelompok masyarakat, saya merujuk pada buku yang berjudul Sociology of Culture yang ditulis oleh Bruce Wiley, Harvard University yang mulia, tahun baru 2020, bahwa sebuah entitas masyarakat itu akan terpancing emosinya, amarahnya apabila sudah berurusan dengan apa yang dikaitkan dengan land itu tempat tinggal, hunter itu kehormatan, land itu tumpah darah yang mulia, tanah ya, kampung halaman lah yang mulia, tanah kelahiran bisa juga land, hunter itu kehormatan yang mulia. Ini terkait dengan sejarah glory, sejarah leluhurnya, bahwa dia adalah sejarah bangsa pemenang, bukan bangsa penjajah. Sejarah land, hunter, satu lagi pride, kebanggaan itu terkait dengan identitas kultural. Ini akan terkait dengan budaya inti sebuah suku bangsa yang lain. Nah, ini ada land gitu ya, yang dimetaforkan dengan jin buang anak, dengan jin yang mulia lagi ya. Jin itu bukan bangsa manusia. Ya tentu saja ini akan menimbulkan daya luka, dan maksudnya ini ya jadi penghinaan, walaupun itu metafor yang dimetaforkan, jelas ada metafor di sana, perumpamaan gitu ya. Dan secara konotatif ya, dalam menafsirkan bahasa itu ada yang disebut dengan makna leksikal. Makna leksikal itu apa? Makna leksikal itu makna yang dirujuk di dalam kamus. Lalu ada makna kultural, makna sosial ya. Makna sosial itu makna yang disepakati secara sosial. Ada makna kultural, makna yang disepakati secara budaya. Jadi pemaknaan itu ya ketika ada sebuah tempat tinggal orang lain, tempat darah orang lain gitu. Dalam hal ini masyarakat Kaltim gitu ya. Lalu dimetaforkan dengan tempat jin buang anak yang secara konotatif saya tegaskan lagi. Secara leksikal itu ya, secara konotatif itu maknanya itu negatif yang punya jin buang anak itu.
maknanya itu tempat terpencil yang jauh dari keramaian, dan secara sosial ini negatif ya. Secara sosial itu secara sosial itu dimaknai gitu ya sebagai tempat orang menghilangkan jejak melakukan kejahatannya. Ya tentu saja ini akan menimbulkan daya luka. Jadi sangat sederhana gitu ya. Ada bahwa sebuah suku bangsa atau kelompok masyarakat itu akan terpancing, ini secara teori ya, akan terpancing amarahnya apabila sudah menyangkut 3 hal tadi. Land, honor itu kehormatan. Kehormatan tentu saja itu akan terkait dengan identitas asal usulnya, dan kebanggaan itu akan terkait dengan sejarah masyarakat itu. Sebagai contoh yang mulia, ketika di Australia yang mulia, kuliah saya, orang Bangladesh yang mulia itu dipanggil Bangla aja, itu ngamuknya minta ampun yang mulia. Dan cerita teman yang di Malaysia ketika orang Indonesia dipanggil Indon yang mulia, itu ngamuk juga yang mulia, karena makna secara sosial itu negatif yang mulia. Ketika sudah dipanggil Indon gitu ya, itu bisa gontok-gontokan. Walaupun orang Bangla itu nggak akan berani yang mulia. Bangladesh itu kan kuat-kuat tuh, kalau di Australia itu biasanya dia jadi buruh di pasar, buruh di pelabuhan gitu. Tapi kalau berkelahi dengan orang Indonesia dia mikir 2 kali ya. Karena kalau orang Indonesia itu dipukul satu yang mulia, yang turun nanti dari Melbourne, dari Sydney pasti akan ribut gitu ya. Itu orang Indonesia itu kekuatannya karena persatuan yang mulia. Jadi ketika ada orang yang mengusik kliennya, ini sudah jelas tempat tinggalnya diidentikan, dipersamakan dengan tempat jin buang anak, jin lagi ya yang mulia. Secara konotatif ini negatif ya tentu saja secara teori akan menimbulkan kemarahan. Lalu bagaimana secara faktual? Ya silakan aja periksa saja apakah ada orang yang marah. Kalau ada orang yang marah ya bukti bahwa teori yang saya sampaikan benar terjadi gitu. Dari kesaksian-kesaksian yang sudah kita periksa ya, saksi-saksi kemarin, itu ternyata kata-kata ini itu di mereka itu di Kalimantan sana ada demo, ada kegaduhan, turun ke jalan sampai nutup jalur kapal batubara. Ya Pak JPU itu wilayah hakim, itu hak hakim untuk menilai fakta itu. Kemudian dari kesaksian yang kita terima di persidangan yang mulia ini, kata-kata ini dimaknai oleh para saksi itu, ada yang memaknai bahwa menyamakan dengan jin itu sesuatu yang menyeramkan. Ada lagi yang memaknai bahwa ini merupakan perbuatan yang hina karena manusia buang anak saja hina, apalagi jin dan lain sebagainya. Karena mereka rata-rata kita tanya mengenai metafor dan lain sebagainya, mereka nggak tahu mengenai itu. Ya buat orang-orang yang tidak memahami metafor gitu ya, dia mengartikannya secara literal sah-sah saja sebagai orang yang dirujuk dalam pernyataan itu ya. Tapi secara teori saya akan menjelaskan Pak, selain bisa dimaknai secara literal tadi ya, itu oleh orang-orang yang dirujuk. Tapi secara teori ini lebih tepatnya ini adalah metafor yang mempersamakan daerah Kaltim itu dengan tempat jin buang anak gitu. Ini ada metafor, ada perbandingan yang mulia. Dan tentu saja ini akan menjadi daya luka ya. Saya sebagai dulu ya waktu SMA saya dibesarkan di lingkungan Cimahi ya, di kota Cimahi ya mulia. Saya besar SD, SMP di sana. Lalu ketika teman-teman saya yang dikatakan, kau Bandung coret ya, marah saya yang mulia, tersinggung saya. Karena saya tidak diakui sebagai orang kota Bandung ya. Tapi Bandung coret ya, tidak lagi menjadi bagian kota Bandung ya. Cimahi sudah terlepas dari Kabupaten Bandung ya. Saya tersinggung gitu. Ya itulah bahwa bukti bahwa secara teori orang itu akan tersinggung gitu, akan terpantik amarahnya apabila sudah dikait-kaitkan dengan land, honor, and pride gitu. Nah, sekali lagi seperti yang saudara perumpamakan tadi, Bandung coretnya, itu kan benar, memang kan saudara bukan orang Bandung. Iya, Cimahi. Nah, tapi saudara merasa tersinggung ketika ada
Ya karena dilontarkan ucapan yang memang benar gitu. iya, karena saya menangkap intentionnya, maksudnya ya, saya menangkap intentionnya bahwa dia ingin menyisihkan saya secara ekstrim di luar dia gitu ya, bahwa ya dia ingin mengeluarkan saya dari tidak sama dengan orang kota Bandung gitu ya, dan tentu saja ada tersinggung karena tempat saya dihina ya mulia, yaitu tadi bahwa seseorang itu akan selalu terkait dengan land, honor, and pride, itu teorinya ya. Saya sangat menarik membaca buku Henry Welby itu ya. Sociology of Culture. Saya sudah 2 kali tamat dan akan terus memahami mungkin lebih detail lagi karena ya dikaitkan dengan kondisi zaman sekarang sangat relevan. Banyak sekali perkara-perkara atau persoalan-persoalan yang terkait dengan itu tadi, dengan land, wilayah tempat tinggal. Oke, saya lanjutkan ya. Selain tadi ada satu paragraf ya transkrip itu, kemudian dilanjutkan dengan paragraf transkrip yang selanjutnya. Apakah menteri, dirjen, dan direkturnya hanya ASN saja? Wong ASN juga males ke sana atau perlu ada rakyat tinggal di sana? Itu 182.000 hektar. Lalu kalau rakyat yang tinggal di sana, siapa yang membangun perumahannya? Apakah yang membangun itu bernama, siapa namanya, Ciputra Agung Podomoro? Atau siapa lagi sih grup-grup itu? Sedayu, no, orang-orang itu orang-orang bisnis. Kalau gue bangun perumahan, mereka akan bertanya yang utama, siapa yang beli pasarnya? Siapa, kalau pasarnya kuntilanak, genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Nah, ini yang pertama, apakah menteri, dirjen, dan direkturnya hanya ASN saja? Wong ASN juga males ke sana atau perlu ada rakyat tinggal di sana? Oke, nah ini bentuk-bentuk kalimat retoris ya. Bentuknya kalimat tanya, tapi maksud dia tidak bertanya ya. Karena pertanyaan dia tidak menuntut jawaban ya. Karena maksud dia justru ingin menyampaikan statement ya. Itu ditandai dengan wong ASN-nya saja malas ke sana, itu sudah jelas ya mulia, penilaian negatif dan menuduh ya mulia, bahwa ASN-nya malas datang ke sana. Buktinya apa? Belum ada kok realitanya. Jadi saya menilai bahwa banyak narasi-narasi yang diciptakan secara ilutif dalam perkara ini ya. Sebetulnya secara kebahasaan yang lebih saya sayangkan itu saluran komunikasinya saja yang dia gunakan, cara menyampaikannya saja. Secara substansi tujuannya bahwa dia ingin menolak IKN itu hak. Tapi cara dia menyampaikan ya itu yang menjadi persoalan, jadinya kemana-mana ya mulia, dan ketika dia menyerempet sana sini banyak pihak yang tersinggung ya karena cara dia menyampaikan pesannya yang tidak tepat. Itu yang menjadi pentingnya. Oke, ini itu 182.000 hektar. Lalu kalau rakyat yang tinggal di sana, siapa yang membangun perumahannya? Kalimat tanya juga ini ya. Iya, retoris juga. Apakah rumahnya? Apakah yang membangun itu bernama, siapa namanya, Ciputra Agung Podomoro? Atau siapa lagi sih grup-grup itu? Sedayu, no. Ini juga masih sama ya kalimat pertanyaan? Ya, kalimat tanya. Karena ditandai dengan kata tanya siapa gitu. Tapi dia jawab sendiri yang mulia, karena sifatnya retoris ya pertanyaan ini. Secara teori ya. Orang-orang itu orang-orang bisnis. Kalau gue bangun perumahan, mereka akan bertanya yang utama, siapa yang beli pasarnya? Siapa? Kalau pasarnya kuntilanak, genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Nah, atas ada kata-kata kuntilanak, genderuwo ini juga menimbulkan, dipermasalahkan lah sama keluarga di Kalimantan Timur sana. Saya sebetulnya mengamati video Edi Mulyadi itu, saya termasuk orang yang menikmati youtubernya, dan saya tidak menemukan ciri kebahasaan yang sarkas seperti ini. Dan dalam video ini saya sangat menyayangkan dia sangat sarkas sekali, apalagi latar belakang dia yang katanya jurnalis ya, sampai tidak bisa memilih diksi. Siap ya. Baik ya, baik.
Ya, Sarkas saja Pak. Sarkas ini apa sih? sarkas itu kasar ya. Dia sudah harus bisa menempatkan lah buat kuntilanak genderuwo gitu ya. Itu kan kasar sekali gitu ya untuk menyamakan dengan pasar perumahan dengan ya mesti saja semua orang tahu perumahan itu akan dibutuhkan oleh manusia, dan siapa sih kuntilanak dan genderuwo saya tidak tahu dia membutuhkan perkuntilan, tidak ada perumahan ya mereka kuntilanak dan genderuwo yang sering saya temui di pohon-pohon besar tempat kosong. Apakah ini ada kaitannya juga dengan yang saudara maksud tadi istilah harm potensial itu? Ya ada daya luka ini jelas. Karena ada daya luka karena ini ketidaktepatan dalam memilih diksi ya. Ketidaktepatan dalam memilih diksi ya. Sarkasme. Ya sarkasme itu kata-kata kasar gitu ya. Kata-kata kasar. Kemudian ditayangkan di YouTube begitu ya. Ya ini terkait dengan terus kemudian satu lagi. Ya. Ada lagi dilanjutkan ya, dengan kalimat selanjutnya. Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo ngapain gua bangun di sana dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan lagi. Jadi ngebangun adalah pengembang-pengembang asing dari Purwokerto. Dari mana? Banyumas, dari Cina bos. Pengembang-pengembang Cina yang ngebangun di sana. Ini gimana? Ini ditandai dengan kata jadi yang sudah menyimpulkan yang mana. Jadi ngebangun adalah pengembang-pengembang asing dari sudah menyimpulkan bahwa yang membangun itu adalah pengembang perumahan di ibu kota negara adalah pengembang asing gitu ya. Dari Purwokerto, dari mana? Banyumas, dari Cina bos, pengembang-pengembang Cina yang ngebangun di sana. Ya, sudah lagi bahwa Purwokerto sudah jelas itu lokasi ya, lokatif itu konsep lain yang mulia. Ya ketika ini sudah karena ini merujuk kelompok masyarakat tertentu dan ketika ada yang terluka dengan pernyataan ini ya dia harus bisa mempertanggungjawabkannya. Kalau kata-kata Cina ya, Cina ini dalam sisi linguistik forensik ini apa maksudnya, lebih mengarah ke Cina negara Cina Tiongkok sana atau Cina suku Cina yang ada di Indonesia ini atau bagaimana Pak? Ada pengertian khusus? Kalau dalam konteks itu orang Cina, ya karena kalau yang dia maksud merujuk pada negara Cina dia harus menyebutkan Republik Rakyat Cina begitu ya. Iya. Tapi kalau Cina ini yang dimaksud Cina itu merujuk pada warga negara Cina yang warga negara Indonesia yang sukunya Cina gitu. Ya orang Cina saja, orang Cina yang dalam strata sosial kehidupan di Indonesia itu diakui sebagai sebuah suku. Dia yang tinggal dan menetap di Indonesia. Apalagi kalau dikaitkan secara sosiologis, masyarakat Kalimantan Timur itu secara genealogis kebahasaannya pun itu terkait dengan Dayak, itu terkait dengan masyarakat Cina ya. Secara genealogis bahasa ya. Kemudian diteruskan lagi kata-katanya itu, ada kata-kata bahkan nggak masalah rugi kosong, nggak masalah karena pasti ada penduduk yang dikirim ke sana. Siapa warga RRC tinggal di sana, masa gini aja nggak ngerti sih. Menteri Pertahanan kayak begini aja nggak ngerti sih. Pertahanan tidak ngerti sih. Jenderal bintang 3 yang menjadi kayak mengeong nggak ngerti. Nah ini kan asumsi ya. Kedua soal. Jadi sudah ada ilusi ya, kalau yang saya gambar dia sudah ada mengilusikan bahwa di sana itu tempat yang diperuntukkan dari warga negara Cina yang pindahan. Itu seolah-olah yang dikatakan itu akan terjadi, pasti terjadi ya, dan itu yang ditransferkan ya. Sementara dalam berbahasa tetap saja ya, prinsip kualitas itu harus diperhatikan. Dia harus bertanggung jawab dengan kualitas informasi yang disampaikan. Dan ketika itu tidak benar ya maka ya dia harus terima resikonya ya. Jadi persoalannya sederhana saja. Dia harus bisa mempertanggungjawabkan kebenaran apa yang dikatakannya. Kemudian ada juga ya
kan sering dalam manusia berinteraksi, berkomunikasi dengan sosial ya, manusia yang lain, itu ada istilah namanya keseleo lidah, nggak sengaja. Slip tongue, ya. Ya. Slip apa tuh kak? Ini slip tongue ya? Ya. Ya. Terkilir lidah. Ini saya. Manajer majelis karena jaketnya sudah ada. Siap ya mulia. Aku ada ini, kemana ini? Tolong. Siap, majelis. Siap, majelis. Ya. Terima kasih majelis. Tadi sebelum saya ini ya, meneruskan pertanyaan saya, berarti tadi kan ada potongan kata dari Cina bos, pengembang-pengembang Cina yang ngebangun di sana. Kemudian dilanjutkan lagi dengan kata-kata, langsung aja ini, penduduk yang dikirim ke sana siapa? Warga RRC tinggal di sana. Nah ini apakah kalau dirangkai ini maksudnya Cina ini orang negara Tiongkok sana atau tetap terpisah-pisah seperti yang saudara sampaikan tadi atau bagaimana? Ada yang merujuk ke orang Cina yang tinggal di RRC, ada juga orang Cina yang secara general itu diakui sebagai salah satu bagian dari penduduk yang tinggal di Indonesia yang mulia. Orang negara Tiongkok sana maksudnya? Ada yang orang Cina yang merujuk yang sedang tinggal di Tiongkok sana gitu. Itu pada kalimat warga RRC akan pindah, itu orang Cina yang di sana yang mulia. Tapi ketika ada orang-orang Cina bos, itu orang Cina yang merujuk berperan sebagai pengusaha yang ada di sini. Orang Cina yang dimaksud Cina warga negara Indonesia ya, atau Cina yang dari luar negeri sana? Cina warga negara Indonesia. Kalau dari sisi frasa per frasa ini ya, dirangkaikan pun juga masih seperti itu ya menurut saudara? Ya, tidak terlalu menonjol dan tidak terlalu penting untuk dipisahkan ya, karena intensinya sudah jelas yang bisa ditangkap ya, maksudnya gitu. Jadi bahwa di sana ya ini tipe retoris ya, karena tidak menuntut jawaban, dia yang bertanya, dia yang menjawab sendiri ya, berdasarkan pemikirannya gitu, ilusinya ya, saya katakan ilusi ya, karena belum terjadi ya. Itu saya tertarik juga, dia yang bertanya, dia yang menjawab. Iya silakan. Kalau wartawan atau jurnalis itu yang apakah juga seperti itu Pak? Jadi tanya-tanya, dijawab-jawab sendiri, atau dia cuma tanya aja yang jawab narasumber gitu? Ya, itu kan soalnya untuk panduan. Pengertian secara linguistik yang disebut sebagai jurnal
jurnalis dan wartawan. Ya wartawan itu jurnalis itu bahasa Inggrisnya dari wartawan. Jurnalis itu. Jurnalis itu bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesianya wartawan. Wartawan. Kalau wartawan sendiri pengertiannya apa, Pak? Wartawan itu orang yang pekerjaannya orang yang berprofesi sebagai penulis berita ya. Penulis berita. Penulis berita tidak harus penulis berita ya. Mewartakan. Mewartakan satu berita. Ya. Jadi kalau yang ditanya-tanya tadi kan retoris kan, ditanya-tanya sendiri, itu apakah juga untuk wartawan yang sebagaimana istilah? Tidak mesti begitu ya. Justru yang saya lihat dari ketika dia bertanya sendiri, dia jawab sendiri, dia menyampaikan pertanyaan lalu dia jawab sendiri, ini menunjukkan bahwa yang dia sampaikan itu tidak menjadi kalimat tanya integrative question sebagaimana mestinya ya, Mulia. Tapi justru itu sudah memframe gitu, maksudnya bahwa kamu tidak boleh lagi mempunyai jalan pikiran yang beda, harus seperti saya. Ini kan pertanyaan itu biasanya dijadikan panduan berpikir ya. Jadi sudah menggiring opini, Pak, membentuk opini bahwa rumah di sana itu tempat kosong, lalu nanti akan digiring warga Cina. Itu kan sudah menggiring opini ya. Warga negara Cina yang dari Cina akan dikirimkan, lalu yang membangunnya itu adalah orang-orang Cina yang berusaha dengan properti. Ya, saya lanjutkan pertanyaan saya mengenai slip tank tadi. Slip tank itu seperti apa sih, Pak, dalam pengertian ini? Terkilir lidah gitu ya. Tadi pagi saya dapat telepon dari mahasiswa saya, Pak, mata kuliah psikolinguistik ada nggak hari ini? Itu terkilir lidah. Contoh, harusnya psikolinguistik yang dia katakan psikolinguistik. Terkilir lidah itu adanya kesalahan pelafalan. Dalam konteks penggunaan bahasa itu ya dikenal adanya error and mistake ya, salah dan hilaf ya. Ya, error dan mistake. Kalau error itu salah itu sifatnya itu konstan ya. Dan ketika dilakukan secara sengaja itu bertujuan ya. Kalau mistake itu hilaf ya. Sifatnya itu sesekali saja. Kalau yang slip tank itu masuk yang mana? Saya tidak menemukan kasus slip tongue dalam perkara ini. Tidak ada kesalahan pengucapan. Slip tongue itu ketika orang salah mengucapkan, misalnya tadinya Mas mau mengatakan Pak itu penutup kepalanya dipakai, lalu malah jadi bilang Pak itu penutup kelapanya dipakai. Nah itu slip tongue. Terkilir lidahnya ya, karena salah mengucapkan. Tadi saya katakan mahasiswa saya yang harusnya mengatakan psikolinguistik menjadi spikolinguistik. Itu slip tongue. Itu slip tank ya? Ya, terkilir lidah. Terkilir lidah. Bahasa Indonesia keceletot lah gitu ya. Keceletot. Kalau dalam konteks ini yang mungkin terjadi itu adalah error and mistake ya, Mulia. Error itu salah ya. Kalau mistake itu hilaf ya, Mulia. Dia hilaf mengatakan seperti itu. Nah, suatu kehilafan dalam berbahasa itu tandanya itu tidak konstan ya. Hanya sekali saja. Ya. Kalau yang error itu konstan. Jadi dia berulang kali memang sering melakukan ya salah. Salah ya. Ya. Nah, ini tadi kan sudah sampai dengan ini tadi sudah kita sebutkan beberapa judul video, terus kemudian ada transkrip. Ini kalau menurut saudara masuk yang di error atau yang mistake? Itu kan dua hal yang berbeda ya. Saya kalau ini bagi saya penilaian secara teoritis dalam perspektif linguistik, dia menunjukkan adanya language error, kesalahan berbahasa, bukan hilaf ya. Karena ketika hilaf itu lazimnya diikuti dengan klarifikasi pernyataan maaf ya. Ini tidak ditemukan ya kasus itu. Linguistic error. Ya. Bahasa yang betulnya. Kesalahan berbahasa. Bentuknya apa? Salah memilih diksi yang mulia, lalu di antaranya ya salah memilih diksi, lalu salah memilih saluran komunikasi. Jadi saya menunjukkan adanya kekonsistenan ya. Terus kemudian kalau tadi Pak belum
saudara sebutkan. Kalau kuntilanak sendiri apa punya pengertian Pak dari linguistik forensik? Saya akan merujuk tulisannya Agus R. Sarjono yang melihat dalam bukunya yang berjudul Bahasa dan Bonaviditas Hantu yang mulia. Jadi kuntilanak itu klasifikasi jenis setan yang mulia dalam kultur masyarakat Jawa yang diidentikan dengan wanita yang mulia. Jadi kuntilanak itu hantu wanita yang biasanya hamil yang mulia, lalu belakangnya bolong yang mulia, rambutnya panjang juga dan sering bergelantungan di pohon. Itu kuntilanak. Kuntilanak secara letter seperti itu ya, harfiah. Secara tafsir kultural. Karena tidak semua kultur mempercayai adanya hantu ya. Hantu-hantu dalam budaya Inggris sangat bonafid, mulai berdasi seperti vampir, Dracula gitu. Hantu-hantu Indonesia itu dalam kultur Indonesia itu digambarkan menyeramkan, selalu berdarah gitu. Bolong fisiknya. Terus kalau genderuwo sendiri? Genderuwo itu jenis hantu yang tubuhnya besar yang ya, lalu seperti menyerupai raksasa, rambutnya gondrong bertaring dan kukunya runcing ya. Itu pendeskripsian hantu itu dalam kultur Jawa ya, baik Sunda, kultur masyarakat Sunda atau Jawa mengenal istilah genderuwo. Itu kan secara ya, kultur masyarakat Jawa, Sunda mengenal istilah genderuwo, kunti bahasa Sundanya, lalu wewe gombel gitu ya. Itu bukan jenis-jenis hantu yang ditemukan dalam kultur. Mungkin dalam kultur Kalimantan beda lagi ya. Dalam kultur yang lain. Apakah ya ada enggak metafor? Tadi kan menyebut ada metafor, ada istilah-istilah dalam keilmuan linguistik gitu ya, perumpamaan lah. Itu yang terkait sama kuntilanak dan genderuwo. Kalau jin buang anak tadi kan sudah ya menghilangkan jejak kejahatan, daerah terpencil. Kalau yang kuntilanak genderuwo apa? Metafornya apa? Bahasa itu kan kreatif, juga bisa diciptakan ketika orang yang secara kreatif gitu ya menciptakan metafor yang dikaitkan dengan konsep hantu, maka ya sudah jelas gitu bahwa dia sudah mempersamakan, sudah mengasosiasikan. Dan karena maknanya negatif ya, orang tentu saja tidak akan mau dirujuk seperti kuntilanak, seperti genderuwo. Tidak akan ada yang mau, ya, terutama orang yang berlatar kulturnya Sunda itu lalu dirujuk, ya, dengan kuntilanak, dengan genderuwo. Dan ketika ada orang ya yang membuat idiom atau metafor seperti itu, maka tentu saja tendensinya negatif. Akan sangat mudah memunculkan daya luka bagi orang yang mendengarnya, yang dirujuk dengan istilah itu. Tadi kembali ke jin buang anak tadi. Tadi saudara kan menyebutkan bahwa memang jin buang anak itu punya metafor perumpamaan dalam arti tempat terpencil. Ya, selain ada masyarakat Kalimantan Timur yang mengartikan secara harfiah, letterlek seperti itu. Dari keterangan saksi yang kami peroleh kemarin, ada saksi yang memang pernah ke sana dan mengatakan bahwa jarak antara rumahnya dengan titik nol itu sekitar 1 jam. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa di situ memang lokasinya hutan. Hutan artinya apakah itu sama dengan yang saudara maksud metafor tempat terpencil itu? Ya maksudnya ini bahwa dia mau metafor itu kan perumpamaan, adanya bentukan kata baru yang berbeda maknanya dengan kata yang membentuknya itu gitu. Jadi tidak lagi sama maknanya dengan kata jin, tempat jin buang anak. Jadi ada makna baru yang memunculkannya. Maknanya itu apa? Secara sosial, makna dari kata jin buang anak itu adalah biasanya digunakan untuk melabeli tempat yang terpencil, tempat yang terpojok.
yang kalau dalam bahasa Orba dulu tempat yang tidak tersentuh pembangunan yang mulia. Tempat yang biasanya digunakan oleh orang untuk menghilangkan jejak kejahatan. Ya tentu saja ketika ini disematkan gitu ya, bagi tempat orang-orang tertentu gitu ya, ya tentu saja ini akan sangat wajar, secara teori akan sangat wajar ketika itu menimbulkan kemarahan. Sekarang tinggal dalami saja perasaan orang-orang di sana, apakah benar mereka itu tersinggung gitu ya. Dan seperti apa tersinggungnya, dia juga harus bertanggungjawabkan. Nggak bisa saya mengatakan, ya jelas dong saya tersinggung gitu ya. Seemotif apa gitu ya, perasaan apa dia tersinggungnya dengan tempatnya dikatakan apa, karena akan sangat berbeda perasaannya ya. Kami lanjutkan rekan kami Mas Yus.